Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 350. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak mendoakan keburukan untuk seseorang atau hendak mendoakan kebaikan untuk seseorang, beliau membaca doa kunut setelah bangkit dari ruku'. Setelah beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, beliau berdoa, Allahumma anjil walid, Allahumma anjil walid wa Salamat bin Hisham wa Abbas bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Allahumma shdud wad'ataka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, selamatkanlah Salama bin Hisham, Abbas bin Abi Rabi'ah, dan selamatkanlah kaum muslim yang berada dalam situasi sulit. Ya Allah, binasakanlah kabilah Mudhar
dan jadikanlah tahun-tahun sulit untuk mereka seperti tahun-tahunnya Yusuf. Nabi pernah mendoakan jelek. Ini untuk mengakomodir umatnya. Kalau tidak sanggup memaafkan, ya kita kalau dizalimi ya berhak membalas. Saya ulang ya, ini untuk mengakomodir umatnya. Kalau tidak sanggup memaafkan saat dizalimi, boleh membalas. Jadi orang itu kalau dizalimi dia punya dua hak. Hak memaafkan yang pertama, yang kedua hak membalas. Saya sampaikan kemarin, Nabi kalau masalah pribadi dimaafkan semua. Kalau masalah pribadi semua dimaafkan. Tapi kalau perihal menyakiti kaum muslimin, menzalimi kaum muslimin, berkaitan dengan Islam dan muslimin, beliau menyerahkan semuanya kepada Allah, karena itu berkaitan dengan kewenangan Allah untuk menerima taubat hambanya. Karena beliau sebagai pribadi tentu tidak punya kewenangan untuk kamu dimaafkan, karena urusannya dengan seluruh kaum muslimin. Maka kemudian beliau biasanya mengambil hak melawan dan atau kemudian mendoakan keburukan kepada mereka kalau tidak punya kuasa untuk melawan. Dan ini hak boleh diambil. Al-Quran membenarkan hal itu di awal juz 6 itu. Awal juz 6, kalau saya nggak salah, An-Nisa ayat 148 ya kalau saya nggak salah. Kalau nggak 146. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli ila man dhulim. Allah tidak menyukai ucapan yang kasar, yang ucapan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Sebentar. An-Nisa. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi saya ulang ya, sependek yang saya ketahui, kalau yang masalah pribadi Nabi maafkan semua. Tapi kalau perihal kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin, beliau tidak bisa mengambil keputusan untuk memaafkan karena itu bukan urusan pribadi. Beliau mengambil hak untuk membalas, entah dengan melawan atau mendoakan keburukan tadi itu. Makanya kalau kayak yang terjadi di Palestina itu, misalnya tapi Rasulullah mungkin. Misalnya Zionis kok datang ke tokoh Islam mengatakan kami minta maaf, nggak bisa itu. Tokoh itu nggak bisa mengatakan Anda saya maafkan, nggak bisa, karena beliau tidak mewakili seluruh kaum muslimin. Karena yang dilecehkan dan yang dizalimi itu tidak hanya Islam dan musliminnya, tapi manusia dan kemanusiaan. Urusannya itu dengan seluruh umat manusia, tidak hanya dengan seluruh kaum muslimin. Tetap harus diambil langkah-langkah konkret terkait dengan tindakan mereka, memang harus dihukum. Itu seperti itu. Ini bukan soal perihal maaf atau memaafkan, bukan, ini perihal institusi soalnya. Itu seperti itu. Institusi kaum muslimin dan institusi kemanusiaan. Pada saat perang Khaybar itu kan bermula dari pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu mereka berkhianat secara konstitusi, menyalahi perjanjian. Hukumannya mati. Karena buho memberontak itu hukumannya mati. Kecuali mereka tobat masuk Islam. Mereka kan tidak mau tobat dan mau masuk Islam. Akhirnya dan mereka melawan, apalagi dia melawan. Mau tidak mau diperangi oleh Nabi. Dan tawanannya itu terserah panglima perangnya. Saat itu Nabi putuskan untuk saat itu Nabi bukan Nabi yang memutuskan. Nabi panggil siapa itu
Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, satu tokoh Madinah, untuk mengambil keputusan terkait dengan masalah itu. Jadi memang nggak bisa person gitu yang ngambil keputusan. Harus, karena ini kesalahan terhadap satu institusi, maka harus dihukum secara institusi juga gitu. Jadi konstitusinya bagaimana gitu maksudnya. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah kalau masalah pribadi Nabi maaf. Kalau kita gimana? Kalau masalah pribadi, nah karena kita bukan Nabi, kadang sebagai manusia biasa kemampuan kita dalam bersabar ada batasnya. Kalau sabar nggak ada batasnya, betul, tidak salah. Tapi kemampuan orang dalam bersabar ada batasnya. Kalau Anda sanggup memaafkan tentu lebih baik. Tapi ada masa di mana kadang sulit memaafkan itu. Karena saking zalimnya. Apa saking zalimnya. Nah di sini Quran mengakomodir, monggo kalau ngambil hak. Kalau mau mengambil hak membalas silahkan. Kalau mau mengambil hak mendoakan buruk silahkan. Dan makanya Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti jangan sampai kita berbuat zalim di samping haram ya. Nabi mengingatkan akan doa buruk dari orang-orang yang terzalimi. Iyyaka wa da'watal mazlum. Takutlah kalian pada doanya orang-orang yang terzalimi. Iyyaka wa da'watal mazlum, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab walaupun dia kafir. Gitu. Hati-hati. Maka dalam Islam kita diwanti-wanti jangan sampai berbuat zalim, karena takutnya doa buruk mereka akan bikin susah hidup kita. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan menzalimi dan atau dizalimi ya. Amin. Allahumma amin. Kalau terlanjur gimana Ustaz? Kita udah punya masa lalu yang orang kita zalimi enggak tahu di mana rimbanya sekarang. Taubat, minta ampun pada Allah, mintakan ampun untuk mereka juga. Kalau ada hak yang kita ambil ya kembalikan, kalau nggak bisa mengembalikan sedekah atas nama mereka. Semoga Allah maafkan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau mengucapkan doa itu dengan suara yang nyaring dalam sebagian salat yang beliau lakukan. Nabi kalau nggak nyaring doanya, gimana kita bisa tahu doanya Nabi? Ini saya mau terangkan sebentar ini. Saya pernah ditegur orang berkaitan dengan firman Allah yang ada di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 200 berapa? 204 atau 205 itu. Tentang wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, dalam hatimu, dengan penuh kerendahan hati. Sebentar saya lihat dulu. (205) ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ayat ini dipakai dalil oleh dia terkait dengan larangan berdoa keras dan berzikir keras. Dipakai dalil oleh dia berkaitan dengan apa? Tidak boleh zikir keras, tidak boleh doa keras. Saya bilang, sampean salah memahami ayat ini. Saya bilang, kok bisa gitu? Kalau Nabi nggak keras doanya, nggak keras zikirnya, dari mana kita tahu doanya Nabi, zikirnya Nabi? Wong zikir habis sholat itu loh. Sahabat sampai nanya, "Kama qol ya Rasulullah, dari dulu zikir Anda kok itu saja?" Kira-kira kalau Nabi zikirnya pelan, kira-kira apa yo kita tahu zikirnya Nabi? Paham ya? Apa kita tahu doanya Nabi? Satu dulu. Yang kedua, Nabi itu ya pernah mencontohkan. Saya baca dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya nomor 16.499 kalau saya nggak salah ya. Nomor sebelumnya dan nomor sesudahnya itu ada di situ.
Kalau saya nggak salah 16.459. Hadis riwayat Ahmad, dan ada beberapa riwayat dalam nomor hadis itu, dalam beberapa nomor hadis di riwayat Ahmad itu. Suatu saat Nabi itu bersama para sahabat dalam satu ruangan. Kata Nabi, ada nggak yang di luar kalian yang ada di sini ini? Ada nggak yang bukan dari kalian yang ada di sini ini? Maksudnya apa? Ada nggak non Muslim di antara kalian ini? Jadi istilah non Muslim itu Nabi yang mengistilahkan. Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Karena term kafir itu biasanya dipakai dalam konteks kalau konfrontasi biasanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi dalam konteks damai, Quran membahasakan dengan bahasa ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani, penyembah dewa, itu Quran bahasanya santun. Tapi dalam konteks konfrontasi, qul ya ayyuhal kafirun. Atau ulaika humul kafiruna haqqo, itu baru gitu kalimat Quran itu. Maka dalam hadis itu Nabi mengatakan, ada nggak yang selain kalian di dalam ruangan ini? Itu kalau kalimat kita kira-kira, ada nggak yang non Muslim di sini? Nggak ada. Kita Muslim semua ya Rasulullah. Tutup semua pintu dan jendela, kata Nabi. Angkat tangan kalian, kata Nabi. Ikuti yang saya baca. La ilaha illallah. Nabi mentalkin para sahabat dengan zikir la ilaha illallah, dan sahabat gemuruh menirukan zikirnya Nabi itu. Terus dalam hadis Sahih Muslim juga disebutkan, dalam hadisnya Sahih Muslim, ketika Nabi sedang berada di atas kubur, saat itu memakamkan salah satu sahabatnya, Nabi tiba-tiba bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan kami mengikuti beliau. Berarti ada suaranya nggak itu? Dilakukan bersama-sama nggak itu? Nah itu, ini saya tidak bicara perbedaan pendapat tentang zikir bersama atau bersama-sama berzikir ya. Karena yang saya baca dari hadis yang sama nanti dipahami berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, saya nggak sebut lah, pokoknya. Tapi yang saya maksud adalah ayat tadi itu bukan melarang zikir keras, bukan. Salah Anda itu, saya bilang gitu. Ayat tadi itu justru menginformasikan adanya zikir dalam hati. Yang selama ini para sahabat Nabi taunya zikir itu di mulut dan dikeraskan. Ayat ini bukan melarang zikir keras, salah Anda itu. Ayat ini memberitahukan betapa ada ternyata zikir dalam hati itu ada. Yang selama ini para sahabat belum tahu. Tidak semua sahabat tahu, maksud saya begitu. Diberitahu bahwa ada zikir dalam hati itu ada. Paham namanya ya? Bisa dipahami ya? Ya. Maka anak-anak kita bagaimana dia akan ngerti zikir habis sholat kalau kita tidak mencontohkan zikir pada mereka? Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah ini yang harus dipahami betul ya, agar kita tidak salah paham dalam memahami ayat. Terus kemudian dari ayat ini kita pahami ternyata ini bukan larangan zikir keras, tapi ini larangan untuk ayat ini beritahu tentang adanya zikir dalam hati. Itu seperti itu. Belum lagi nanti di antara yang paling Allah suka adalah lisan yang basah karena banyak berzikir kepada Allah. Itu pertanda bahwa zikir gak cukup hanya dengan hati, tapi juga harus dengan lisan. Karena lisan yang basah karena berzikir kepada Allah itu Allah suka. Bahkan kematian yang indah dalam hadis Sahih Muslim itu yang mati sementara lisannya basah karena berzikir kepada Allah. Au kama qala. Kata para ulama, walaupun hatimu belum ingat kepada Allah dan baru mulutmu, kata para ulama, baru lisanmu, baru mulutmu yang berzikir kepada Allah, teruskan, kata para ulama. Paling tidak, walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, paling enggak lisanmu, mulutmu sudah dekat dengan Allah. Itu kata para ulama itu gitu. Kan fakta, kita ini kadang berzikir kepada Allah, hati kita lalai, kadang nggih. Kata para ulama, teruskan zikir dengan lisanmu, teruskan dengan mulutmu, zikir terus, zikir terus. Apa kata? Walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, paling tidak lisanmu, mulutmu sudah dekat dengan Allah. Itu kata para ulama itu gitu. Jadi jangan kita berkata kepada orang-orang yang berzikir dengan lisannya, wah percuma itu zikir, kalau cuma di mulut aja komat kami, artinya tidak. Enggak boleh gitu. Ulama kita enggak gitu. Ulama kita mengatakan terus zikir dengan lisanmu,
terus dengan lisanmu, dengan mulutmu terus, walaupun hatimu masih lalai, walaupun hatimu masih belum dekat dengan Allah, paling tidak lisanmu, mulutmu, kata para ulama, sudah dekat dengan Allah. Itu diantara perkataan para ulama yang saya baca itu gitu. Izin minum dulu, Bismillah. Alhamdulillah. Pun lanjut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengucapkan doa tersebut, kata Abu Hurairah, dengan suara yang nyaring dalam sebagian salat yang beliau lakukan di dalam salat subuh. Beliau berdoa, ya Allah, laknatilah fulan dan fulan, itu penduduk dua kampung di negeri Arab, hingga pada akhirnya Allah menurunkan ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka? Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Al-Quran ayat 100, surah Ali Imran ayat 128. Akhirnya tegur oleh Allah, wis cukup Muhammad, cukup. Aja kok terus no. Itu urusanku wis, kira-kira gitu. Cukup. Karena kalau Nabi minta terus bisa wassalam itu. Nah, itulah kenapa Nabi itu ini gini ya. Nabi itu orangnya penyayang, sangat penyayang Nabi itu. Tapi Tuhannya Allah lebih sayang lagi, lebih penyayang lagi. Karena Allah itu Maha Penyayang. Makanya saya pernah nonton videonya Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah dalam menjelaskan sebuah hadis qudsi ya. Ketika menjelaskan firman Allah tentang kan ada firman wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha itu. Pasti akan diberikan kepadamu wahai Nabi apa yang kamu inginkan hingga kamu merasa puas. Tahu nggak apa yang Nabi inginkan? Kita umatnya selamat, semuanya masuk surga. Oh, itu yang Nabi mau. Itu yang Nabi mau itu. Ayat itu konteksnya adalah Nabi pengen seluruh umatnya masuk apa? Surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Terus Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya sudah Muhammad, gini saja. Seluruh umatmu nasibnya aku serahkan kepadamu, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Saya enggak tahu sahih apa tidak ya. Saya cuma memberikan ceramahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, tapi ayat tadi itu jelas, benar ayat tadi itu. Ini penjelasannya saja. Kata Nabi, tidak ya Allah, saya ingin nasib umatku engkau yang menentukan, bukan aku, kata Nabi. Engkau yang menentukan ya Allah. Kata Allah, kenapa? Dan Allah Maha tahu tentunya. Kata Nabi, li'annaka arhamu minni, karena engkau adalah lebih sayang kepada mereka dibandingkan hamba kepada mereka. Nabi itu sayangnya kepada umatnya diakui Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. At-Taubah 128. Quran mengakui Nabi itu rauf rahim kepada orang-orang beriman. Tapi Nabi tidak mau memegang nasib umatnya dan diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena beliau yakin Allah lebih sayang kepada umatnya daripada beliau kepada umatnya. Paham ya? Nah, kalau bab-bab begini harus optimis kita itu, harus optimis. Tapi bab-bab seperti ini tidak boleh membuat kita terus, kan Allah Maha Penyayang, terus kita enteng berbuat maksiat. Itu talbis iblis namanya. Tapi kalau ini membuat kita semakin pede dengan rahmat Allah, semakin yakin dengan rahmat Allah, semakin percaya dengan rahmat Allah, itu malah benar. Sehingga dalam sirah Nabawiyah itu ada orang miskin, jalannya itu engkres ini. Nabi mengatakan aukamakal dalam sirah itu ya,
Ini jalan yang Allah nggak suka sebenarnya. Kan Quran melarang wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu jalan dengan sombong. Tapi Allah senang dengan orang ini. Kenapa? Karena dia ini bangga dengan Islamnya, dia bangga dengan Tuhannya Allah, dan dia bangga dengan nabinya Muhammad SAW. Jadi dia gagah jalannya itu walaupun miskin, tapi dia merasa bahagia. Kenapa? Karena bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad SAW, dan beragama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu, aku ridho, aku puas bertuhankan Allah. Aku puas bernabikan Nabi Muhammad SAW, dan aku puas beragamakan Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nanti di ayat yang lain ada tambahannya. Allahu akbar. Pun lanjut. Terkait pembacaan doa kunut di dalam sholat subuh, ini pendapat saya sabik ya, nanti kita diskusi lah. Itu merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan menurut saya sabik ya. Ini menurut saya sabik. Saya baca apa adanya aja. Kecuali jika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Ketika terjadi musibah disyariatkan baca doa kunut di dalam sholat subuh. Juga sholat-sholat yang lain sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebelum saya masuk lebih dalam ya, saya mau sampaikan gini dulu. Masalah kunut subuh itu masalah yang sudah selesai dibahas di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di masa salafus soleh sudah selesai dibahas dan hasilnya enggak selesai. Apa hasilnya? Enggak selesai. Ini namanya kalau di fikih khilafiyah mu'tabaroh namanya. Jadi perbedaan pendapat yang memiliki dasar landasan hukum yang bisa dibenarkan. Bapak Ibu kalau baca Bulughul Maram, hadis tentang kunut subuh dinyatakan dhaif jiddan, lemah sekali. Tapi nanti sekali waktu buka kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Apa kata beliau? Hadis tentang kunut subuh, kata beliau, sahih indana, sahih menurut kami, sahihun indana, sahih menurut kami. Makanya di dalam kitab dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu termasuk yang disunnahkan, tidak diwajibkan ya, disunnahkan secara sunnah ab'ad, bukan hayat tapi ab'ad. Yang kalau tidak dikerjakan maka pelakunya disyariatkan untuk sujud sahwi. Tapi ini bukan masalah prinsip. Ini bukan masalah prinsip. Sehingga kalaupun misalnya kita tidak kunut subuh juga tidak berdosa dan tetap sah sholat subuhnya. Karena yang salah itu yang enggak sholat subuh, itu yang salah. Jadi yang salah apa? Yang enggak sholat subuh itu yang salah. Kalau soal kunut enggak kunutnya monggo. Saya pribadi kalau pas itu jadi imam, kalau masjidnya bilang pakai kunut Ustaz, saya pakai kunut. Kalau masjidnya bilang enggak ada kunut Ustaz, ya saya enggak kunut. Saya hormati masjid tempat. Alhamdulillah sudah saya pelajari dalil yang pakai kunut, saya pelajari dalilnya. Yang enggak pakai kunut sudah saya pelajari dalilnya. Alhamdulillah, masya Allah. Masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Nah, saya sabik di sini nih, beliau termasuk yang tidak mau kunut subuh beliau. Dan beliau termasuk yang mengkritik kunut subuh, tapi nanti di sini beliau mencantumkan hadis sahih tentang adanya kunut subuh. Di sini nanti beliau mencantumkan hadis sahih tentang adanya kunut subuh. Walaupun beliau enggak kunut subuh di sini nanti. Kalau terjemahannya sama dengan punya saya ya. Soalnya kadang terjemahan itu tergantung editornya. Kadang ada beberapa terjemahan yang dipangkas. Sehingga di buku saya ada, di buku yang ini kadang enggak ada gitu, kadang. Gitu. Yang saya tahu di fikih sunnah yang saya punya di rumah, yang terbitan Darul Ma'arif apa saya lupa itu.
Itu disebutkan oleh Syekh Sabiq, nggak tahu ada apa nggak di nanti ya. Itu sebutkan nanti beliau mengutip hadis sahih tentang adanya kunut subuh. Walaupun beliau tidak setuju dengan adanya kunut subuh. Ya begitulah ulama itu. Kalau nggak berbeda ya bukan ulama namanya. Itu seperti itu. Cin minum dulu. Alhamdulillah. Allah. Pun lanjut. Ada sebuah riwayat dari Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi rahimahumullah. At-Tirmidzi menilainya riwayat ini sahih. Itu bahwa Abu Malik Al-Asyja'i berkata, Ubay pernah salat dengan bermakmum di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ia berusia 16 tahun, ia juga pernah bermakmum di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aku bertanya kepadanya, apakah mereka membaca doa kunut? Ia menjawab, tidak, wahai anakku. Hal itu merupakan perkara muhdas, perkara bid'ah, perkara baru. Ini dipakai dalil oleh Imam Hanafi ya. Ini dipakai oleh Imam Hanafi ini nanti. Ini dipakai oleh Imam Hanafi, makanya beliau nggak pakai kunut. Dan Imam Syafi'i ketika sholat di daerah di mana banyak penganut mazhab Hanafi, beliau tidak kunut subuh, menghormati masyarakat setempat. Itu Imam Syafi'i. Kalau di kita punya dua tokoh, satu Buya Hamka, dua Pak Idam Khalid. Yang satu tokoh Muhammadiyah, yang satu tokoh NU. Ketika beliau berdua sedang haji naik kapal laut kan, pas sholat subuh yang jadi imam Pak Idam Khalid, orang NU, beliau nggak kunut subuh. Ditanya oleh jamaahnya yang orang-orang NU, Pak Kiai kok nggak kunut? Ada Buya Hamka di belakang saya. Pas Buya Hamka yang jadi imam sholat subuh, beliau kunut subuh. Ditegur oleh teman-teman Muhammadiyah, Buya kenapa kunut subuh? Kata beliau, ada Pak Idam Khalid di belakang saya. Itu sikap saling menghormati. Dan saya ulang, ini bukan perkara prinsip. Ini perkara-perkara furu' cabang dalam agama. Ini perkara yang khilafiyah mu'tabarah. Perkara-perkara yang khilafiyah yang punya dasar masing-masing. Tidak jauh dari perumahan ini, perumahan agak ke sana. Pokoknya perumahan mana ya? Agak ke sana lah pokoknya. Saya akan sebut merek masjidnya. Suatu saat DKM-nya yang pertama, DKM yang sebelumnya maksud saya, itu punya kebijakan subuh nggak ada kunut. Subuh nggak ada kunut. Suatu saat DKM-nya ganti. DKM-nya apa? Ganti. DKM yang baru ini menyerahkan kepada imam, terserah mau kunut subuh boleh, enggak juga boleh. Rupanya beberapa imam kunut subuh, Pak. Itu yang enggak mau kunut subuh protes. Akhirnya terjadi pertengkaran di dalam masjid yang berujung kepada bahkan di luar masjid pun ketika ditegur salam enggak mau jawab. Sampai akhirnya mereka cari musola, enggak mau sholat di masjid itu. Hanya gara-gara kunut subuh. Padahal itu bukan masalah prinsip. Apalagi terus imamnya juga DKM-nya memberikan kebebasan sebenarnya. Imamnya terserah mau kunut silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ternyata beberapa imam kunut subuh. Akhirnya beberapa jamaah itu heboh. Ya Allah, saya itu sering sampaikan di mana-mana nggih. Perkara-perkara yang para ulama kita sudah selesai membahas itu, kalau di ranah publik ya, itu nggak usah dibahas lagi lah, capek kita ini berantem terus itu, masalah-masalah begitu. Sampai di Surabaya kejadian itu kejadian di Surabaya, ada imam baru. Imam barunya rupanya tipe yang nggak kunut subuh. Besoknya jamaahnya bawa celurit. Pak Ustadz, kalau tidak kunut subuh saya bawa celurit Pak Ustadz. Ini kisah nyata ketika saya masih Surabaya saat itu. Ini kan berlebihan juga seperti ini. Jadi wis perkara nggak prinsip ya wis nggak usah berantem hanya gara-gara itu gitu aja maksud saya.
Itu ya saya kira. Ini perkara-perkara yang ulama-ulama kita sudah selesai membahasnya, tapi kita masih terus membahas dengan kadar keilmuan yang tidak lebih baik, yang ujungnya malah otot-ototan itu. Itu seperti itu. Bun, lanjut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Khatib dan Ibnu Khuzaimah. Mereka menilai hadis ini sahih, hadis itu sahih. Itu bahwa telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak membaca doa kunut di dalam sholat subuh kecuali jika beliau hendak mendoakan kebaikan atau hendak mendoakan keburukan bagi kaum muslim, bagi suatu kaum. Diriwayatkan dari Zubair dari para khalifah tidak membaca doa kunut di dalam, dan para khalifah tidak membaca kunut di dalam sholat subuh. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Ibnu Mubarak, As-Tsauri dan Ishaq. Mazhab Syafi'i berpendapat, ini bagusnya saya sabik ya, beliau tetap mencantumkan pendapat yang lain juga, walaupun beliau nggak setuju. Tapi ini saya senang lah. Saya dalam hal ini mengapresiasi saya sabik itu karena beliau masih mau mengungkapkan pendapat yang lain, sehingga nanti kalau ada orang yang berbeda itu nggak berkeras-keras gitu loh, maksudnya itu. Saya sedikit cerita ya. Saya berteman dengan seorang ustadz di IG ya. Ustadz dari Malang, beliau dari Malang, Jawa Timur. Beliau itu sekarang sudah insaf, sudah moderat lah. Beliau salafi tapi moderat. Salafi yang moderat beliau. Muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau cerita, saya itu punya murid, kata beliau. Saya punya murid, kata beliau. Murid ini saya didik dari dia belum bisa buang ingus, kata beliau. Saya didik dari dia belum bisa buang ingus, kata beliau. Kata beliau gitu. Tapi dulu saya itu mendidik anak didik saya itu hanya dengan satu pendapat saja. Pokoknya harus gini, kalau gini salah. Harus begini, kalau nggak begini salah. Pokoknya harus begini. Saya tidak tunjukkan adanya pendapat-pendapat yang lain yang sebenarnya ada dasarnya juga. Begitu saya terus belajar, kata beliau, akhirnya saya menemukan keseimbangan dalam bersikap dalam beragama, di mana beliau lebih moderat sekarang dalam keberagamaannya, tapi tetap salafi beliau. Tapi dalam lebih moderat dalam keberagamaannya. Muridnya ini nggak bisa terima gurunya moderat itu, dianggap nggak kokoh, dianggap tidak kokoh manhajnya, dituduh macam-macam. Sampai akhirnya sang murid ini menjadi musuh beliau, memusuhi beliau. Kata beliau, padahal dia itu saya asuh, saya didik dari belum bisa buang ingus, katanya. Sekarang begitu. Itu kata beliau efek bumerang dari ketika mendidik seseorang itu tidak diberitahukan adanya pendapat-pendapat yang lain yang sebenarnya itu mungkin juga bisa dipakai sebagai landasan bahwa kita tidak perlu berkeras-keras gitu loh, maksudnya gitu. Bahwa kita mengambil sikap silahkan gitu. Tapi jangan terus kemudian terlalu berkeras-keras untuk hal-hal yang tidak prinsip. Terus terang saya pribadi hari-hari ini termasuk yang ngelus dada itu ketika ada sebagian orang memasukkan sesuatu yang tidak prinsip ke dalam ranah prinsip. Itu saya ngelus dada. Kenapa? Saya itu tahu khilafiyahnya. Bukan soal antar ustadz, antar ulama besar, bukan ulama-ulama kecil, 4 madhab lah paling enggak misalnya. Tapi sebagian orang menarik itu ke ranah prinsip, sehingga seolah-olah kalau berbeda dengan dia dianggap keluar dari ahlu sunnah, dianggap macam-macam lah, stempelnya macam-macam. Saya nggak tega ngomongnya. Padahal itu perkara-perkara yang di antara ulama ahlu sunnah sendiri itu ada perbedaan pendapat. Itu yang maaf ya, saya kadang ngelus dada, kasihan umat ini itu. Sampai saya pernah sampaikan begini. Perkara khilafiyah ini silakan tetap didiskusikan dalam bingkai thalabul ilm di kalangan tertentu para pencari ilmu, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan diflorkan ke publik. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat siap dengan diskusi tentang perbedaan pendapat. Kenapa? Karena tidak semua orang punya sikap dewasa dalam mensikapi perbedaan. Maka cara saya sabik ini saya termasuk yang agak suka lah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau walaupun beliau punya sikap tidak mau kunut subuh,
Pak beliau tetap menyampaikan nanti hadis yang sahih tentang adanya kunut subuh, walaupun beliau tetap tidak memaknai itu sebagai kunut subuh itu disyariatkan. Ya sudahlah, itu kan khilafiyahnya di situ itu. Tapi bagusnya beliau kan membuka ruang diskusi bahwa ini ada loh yang membolehkan atau yang mensunnahkan atau mensyariatkan kunut subuh sebagaimana nas hadis yang sahih juga nanti itu seperti itu. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum membaca doa kunut di dalam sholat fajar adalah sunnah, lebih tepatnya sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad. Hal ini berdasarkan dari riwayat yang para perawinya selain At-Tirmidzi dan Ibnu Sirin, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya apakah Nabi membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Anas menjawab iya. Lalu Anas ditanya lagi apakah beliau membacanya setelah ruku atau sebelum ruku. Anas membaca setelah ruku. Adapun berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, mereka menilainya sahih, yaitu bahwa Anas berkata Rasulullah Muhammad SAW senantiasa membaca doa kunut dalam sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini hadisnya sahih yang kedua ini. Kalau perkara catatan kaki oke lah, diskusinya panjang, saya cuma baca yang pokok saja ya. Nah, terus kemudian dalil mereka ini yang saya lihat secara objektif beliau menyampaikan pendapat Imam Syafi'i dengan dalil-dalilnya, tapi beliau ujungnya tetap tidak sependapat. Ini saya Sabik yang ngomong ini. Dalil mereka ini masih dapat dikritisi, kata saya Sabik. Ya memang begitu fikih itu, dan itu biasa. Dan kita tidak perlu menframing orang yang berbeda dengan kita itu seolah-olah memusuhi kita. Enggak. Ini memang perkara yang ulama beda pendapat memang. Dalil mereka ini masih dapat dikritisi karena doa kunut yang ditanyakan di dalam hadis tersebut. Hadis yang pertama adalah doa kunut nazilah, doa kunut yang dibaca setelah terjadi musibah, sebagaimana telah disebutkan dengan jelas di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sementara itu di dalam sanad hadis yang kedua ada Abu Ja'far Ar-Razi. Ia adalah perawi yang tidak kuat, kata Said Sabik loh ya. Tapi ini yang mensahihkan ada tadi itu. Yang mensahihkan adalah Imam Ahmad, Al-Bazzar, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Bahwa kemudian ada yang mendhaifkan, tidak usah kaget, biasa. Saya mau tunjukkan beberapa riwayat ya. Yang didhaifkan oleh siapa tapi disahihkan oleh siapa nanti. Contoh. Jenengan kalau habis sholat baca ayat kursi enggak? Oke. Apa keutamaannya? Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang bisa memisahkan dia dengan surga kecuali kematian. Artinya pasti masuk surga kalau dia mati. Itu hadisnya sahih apa maudhu'? Hadis itu kalau kata Ibnul Jauzi Pak Diro, hadis itu maudhu', palsu hadisnya. Coba bayangkan. Yang ngomong Ibnul Jauzi itu, hadis itu palsu kata Ibnul Jauzi. Tapi di sini sahih hadisnya, di fikih sunnah sahih hadisnya. Artinya apa? Hadis yang sama ada yang mensahihkan, ada yang menganggap palsu. Coba bayangkan itu. Paham nggih? Satu dulu. Contoh yang lain. Jenengan kalau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Oke, baca ya. Itu hadisnya apa itu? Sahih apa dhaif atau hasan? Oke, saya bahas. Kalau menurut Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau ya, hadisnya aslinya dhaif, aslinya. Tapi jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan li ghairihi, bisa diamalkan. Tapi yang belakangan kelompoknya mufti dari Al-Irsyad yang dikomandani oleh Ustaz Firanda itu, sempat viral videonya itu, menyatakan berdasarkan pendapat syekh-syekh yang baru yang belakangan ini dinyatakan lemah hadisnya dan tidak bisa diamalkan. Nah, coba yang levelnya Syekh Albani menghasankan hasan li ghairihi, tapi ulama-ulama baru yang dikutip oleh teman-teman Al-Irsyad yang di fatwanya muftinya itu, para komunitas mufti yang dipimpin oleh Ustaz Firanda itu menyatakan lemah. Coba, padahal sama-sama salafinya ini kan? Yang satu hasan li ghairihi, yang satu apa? Nah, maksud saya gitu. Jadi
Beda pendapat itu biasa, tidak usah kaget, ngerti enggak? Nah, ini hadis yang dinyatakan sahih tadi dikritik oleh Syekh Sabiq. Boleh saja. Cuman tinggal kita mau pilih yang mana gitu aja. Nah, cuman kalau saya pribadi karena bermadzhab Syafi'i dari awal saya memang termasuk yang kunut subuh. Cuman tadi karena saya sudah mempelajari yang tidak pakai kunut subuh, di masjid-masjid yang tidak ada kunut subuhnya ya saya menghormati. Dan saya harus menghormati, tidak boleh tidak itu. Itu seperti itu. Hadis yang ia riwayatkan ini tidak dapat dijadikan hujjah karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini kata saya Sabiq ya, ini bukan kata Rasulullah ini. Jika Rasulullah SAW membaca doa kunut di dalam sholat subuh sepanjang hayatnya, sementara para khalifah tidak membacanya setelah beliau wafat. Menurut siapa ini? Menurut saya Sabiq. Bahkan Anas sendiri bin Malik radhiyallahu anhu tidak membaca doa kunut di dalam sholat subuh sebagaimana telah disebutkan di dalam suatu riwayat darinya. Andai kita terima bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih, maka kunut yang disebutkan di dalam hadis itu dapat dipahami, yaitu bahwa Rasulullah SAW berarti cukup lama setelah melakukan rukuk untuk berdoa dan memuji Allah sampai beliau meninggal dunia. Ini merupakan salah satu makna kunut di dalam konteks ini. Maka ini lebih tepat kata Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya. Perbedaan pendapat, ini lanjutannya bagus ini. Perbedaan pendapat yang terjadi ini merupakan perbedaan yang dibolehkan. Paham ya? Ini bagusnya Sayyid Sabiq, walaupun beliau tetap kekeh mempertahankan tidak pakai kunut subuh, tapi beliau tetap mengatakan ini. Ini adalah perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Ini khilafiyah yang mu'tabaroh. Bukan khilafiyah yang ngawur, bukan. Mengamalkannya atau tidak mengamalkannya dipandang sama saja, tidak ada yang lebih benar. Ini bagusnya saya Sabiq itu gini. Anda mau kunut subuh silakan, enggak juga enggak masalah. Yang salah apa tadi? Yang tidak sholat subuh. Wes paham ya? Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sedikit bicara tentang tadi ya. Kan dia tadi komentari gini. Itu hadis sahih sahabat Anas itu bukan kunut subuh, tapi itu tentang kunut nazilah. Saya baca beberapa tulisan kawan-kawan yang tidak mau kunut subuh, itu ketika membantah memang menggunakan hadis kunut nazilah. Jadi menggunakan hadis kunut nazilah. Padahal kalau kita pelajari, sependek yang saya pelajari maksud saya, itu bab tentang kunut nazilah dengan kunut subuh itu tersendiri, ada sendiri. Jadi ada bab kunut subuh itu ada bab sendiri itu, termasuk nanti bab kunut nazilah itu ada sendiri. Nanti kalau mau lebih detailnya baca misalnya Bidayatul Mujtahid karena Karim Nurus, atau kalau mau ya baca fikih 4 madhab itulah, atau jenengan baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahab Az-Zuhaili juga boleh. Nah itu rahimahullah, itu banyak di situ penjelasan-penjelasan. Jadi memang beberapa kawan-kawan yang membantah kunut subuh itu saya perhatikan, kayak saya sampaikan tadi, menggunakan hadis yang kunut nazilah gitu. Padahal bab tentang kunut subuh itu ada sendiri. Memang ada sendiri, bab kunut subuh itu ada sendiri. Jadi bukan kemudian dikaitkan dengan kunut nazilah yang dibatasi hanya 1 bulan itu. Tapi saya ulang ya, ini perkara khilafiyah yang mu'tabaroh, khilafiyah yang diperbolehkan, dan kita tidak boleh berkeras-keras dalam masalah ini. Dan saya ulang, termasuk hal yang buat saya ngelus dada. Sudah tahu kenapa saya ngelus dada? Karena ngelus kaki kejauhan. Itu diantara kenapa saya ngelus dada adalah, maaf ya, hal yang tidak prinsip dimasukkan ke ranah yang prinsip. Itu yang saya kadang ngelus dada itu. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Nggih, monggo Pak Yono. Pak Diro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Diro men. Pak Diro men, monggo. Lebih sepuh siapa? Kayak pensiunnya lebih lama Pak Diro kan? Pak Diro mau lah. Monggo Pak Diro. Mau? Caranya ini dengan tapi secara betul. Tentunya saya harus tanya sama Pak. Yang pertama, saat kita sholat itu kelirunya Pak. Misalnya kita
setelah sholat maghrib niatnya sholat isya. Apakah kita sudah terlanjur sampai saat itu? Apakah kita batalin ganti niat atau kita terusin? Baik. Yang kedua, kita sholat witir. Rencana itu dalam sholat itu hanya 1 rakaat, tapi ternyata 1 rakaat berdiri lagi menjadi 2 rakaat. Apakah kita terusin menjadi 3 rakaat atau bagaimana? Yang ketiga, saat khotib dalam Jumatan sini kan ada azan 2 kali Pak. Setelah azan pertama langsung mau khotib naik mimbar. Nah, khotib itu baru naik mimbar kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung duduk. Apakah itu sudah termasuk mulai khotib naik mimbar atau belum Pak? Bagus. Yang pertama berkenaan dengan sholat maghrib niatnya isya, ngeten nggih? Baik. Kalau itu pada saat di waktu maghrib Bapak niat sholat isya, itu nggak perlu dibatalkan, batal itu. Di antara syarat sahnya sholat masuk waktu kan? Bapak niatnya sholat isya belum waktunya, nggak sah otomatis. Nggih. Isya toh? Lah nggih, ngoten lho Pak. Sik, ngeten lho. Jenengan kan sholatnya maghrib. Di waktu maghrib kan? Niatnya sholat isya. Belum masuk waktu isya, nggak niat jamak juga toh? Nah, berarti jenengan sholat isya tidak pada waktunya. Belum waktunya maksudnya. Sementara syarat sahnya sholat itu harus masuk waktu sholat. Berarti napa? Batal. Dosa dibatalkan, batal. Paham maksudnya nggih? Jadi itu bukan membatalkan sholat, memang batal sholatnya. Ya Bapak ngulang lagi takbir niat sholat maghrib. Oh ini batal ya Allah gitu. Cuman saran saya membatalkan salam. Jadi jangan baru sadar nggih. Loh, iki mang isya sholatku. Ya Allah, assalamualaikum. Dibatalkan dengan salam aja. Ya walaupun statusnya sebenarnya batal. Kenapa saya kok suruh salam jenengan? Karena sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Walaupun jenengan itu sebenarnya batal, bukan dibatalkan. Memang batal. Terus, batal. Assalamualaikum. Terus niat lagi, Allahu Akbar. Itu namanya cacat dalam niat. Ngeten nggih? 1. Yang kedua, kalau witir sekarang, witir niatnya 1 rakaat. Ternyata bablas lanjut kedua. Terus ingat, ngeten nggih? Nah, dengan pertanyaannya kembali pada niat pertama atau mau lanjut rakaat ketiga? 3 rakaat maksudnya. Oke, kalau jenengan berarti kan pengen 3 nggih. Tinggal ngerubah niat. Sekarang jadi 3 aja ya Allah gitu. Kalau sholat sunnah enggak apa-apa. Kalau sholat sunnah enggak apa-apa. Bapak niat awalnya 1, merubah niat menjadi 3 rakaat, enggak apa-apa kalau sholat sunnah. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena sholat sunnah lentur, aturannya tidak harus. Witir itu enggak harus 1, bisa 3 gitu Pak. Kecuali rakaatnya jelas harus 1. Kalau Bapak niat 3 pasti batal itu. Nah, ini enggak, witir itu bisa 3. Makanya Bapak boleh merubah niat. Atau Bapak tetap pada 1. Terlanjur berdiri, ya sudah, duduk terus sujud sahwi. Nah, umumnya para ulama sujud sahwi berlaku walaupun dalam sholat sunnah. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan sujud sahwi tidak berlaku dalam sholat sunnah. Kenapa kok sujud sahwi? Karena Bapak kelebihan rukun berdiri tadi itu. Nah, jadi Bapak kalau misalnya mau jadinya 1, langsung duduk tahiyat sebelum salam sujud sahwi atau salam dulu baru sujud sahwi. Umumnya ulama sujud sahwi berlaku walaupun dalam sholat sunnah. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu tidak berlaku dalam sholat sunnah. Bisa dimengerti nggih? Oke, itu yang kedua nggih. Terus yang ketiga apa tadi? Ya, imam naik ke atas mimbar terus mengucap salam itu sudah dihitung imam naik ke atas mimbar sudah.
Sehingga kalau bapak termasuk yang ngerjakan sholat sunnah mutlak, itu sudah cukup. Jangan teruskan kecuali tahiyatul masjid. Kenapa? Karena imam sudah naik ke atas mimbar. Jadi kalau imam sudah naik ke atas mimbar, jangan teruskan sholat sunnah mutlak kecuali sholat tahiyatul masjid. Ngatan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cuman belum berlaku ketentuan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqat laghat. Jadi itu imam kan belum khutbah. Jadi kalau kita ngingetin anak-anak kecil, jangan ramai, ayo, itu masih boleh. Kenapa? Karena imam belum khutbah. Tapi kalau imam sedang khutbah, kok kita ngobrol, faqat laghaut. Jumatnya nggak ada pahalanya. Tapi tetap sah, menggugurkan kewajiban. Tapi nggak dapat keutamaan Jumat. Bukan nggak ada pahalanya, nggak dapat keutamaan Jumat. Tapi tetap menggugurkan kewajiban. Pahala pokoknya tetap dapat menggugurkan kewajiban itu. Tapi keutamaannya nggak dapat. Monggo Pak Yono. Maaf Ustaz, ini tentang penyiar mufarokoh. Nggih. Suatu saat kami datang ke masjid karena terlambat, kemudian sudah tidak ada satu orang yang sedang sholat. Saya ingin berjamaah sehingga kita ikut makmum. Tiba-tiba imam itu yang diikuti itu maksudnya itu melakukan gerakan yang cepat yang tidak tumanina. Jadi dia cepat sekali, mungkin dia merasa bahwa sedang sholat sunnah diikuti gitu. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada niat sholat zuhur gitu. Iya. Tapi kemudian karena gerakan yang seperti itu kita menemukan timbul niat mufarokah Ustaz. Iya. Nah pada saat itu cara hitungnya bagaimana? Apakah langsung zero Nggih. atau sudah dirusak? Nggih. Terima kasih. Nggih. Cara mufarokoh itu karena Bapak merasa tidak nyaman dengan cara sholatnya yang tiba-tiba cepat dan seperti tidak berkenan menjadi imam bagi Bapak kan, maka Bapak cukup dalam hati ngomong sama Allah, ya Allah saya niat memisahkan diri dari imam ini, saya mau sholat sendiri. Cukup gitu aja dalam hati. Udah Bapak saya itu gerakannya sendiri aja udah. Ya jadi Bapak cukup mengatakan, ya Allah saya niat mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah dengan orang ini. Saya niat sholat sendiri udah. Tidak apa-apa. Bapak enggak, sisanya lanjutkan. Ya, yang pertama Bapak teruskan. Ya, jadi bukan mengulang dari nol lagi ya, gitu kan. Kayak di PSBBU itu bukan. Jadi Bapak tetap melanjutkan apa yang sudah Bapak peroleh satu rakaat itu. Ngoten. Sampai-sampai. Memang ada beberapa orang itu entah kurang ngajinya atau memfikih dia begitu, ya saya kurang tahu. Itu kalau dicolek untuk jadi imam padahal dia sholat sunnah itu ada yang nggak nyaman gitu. Bahkan ada yang pernah saya ikut jamaah di belakang orang kayak gitu itu dia begini. Oh berarti dia nggak mau jadi imam, ya wis aku tak sholat sendiri aja gitu. Ada yang negur saya juga. Habis saya makmum sama dia, saya tegur, kamu ulangi lagi sholatnya nih. Loh kenapa? Ya karena saya sholat sunnah tadi itu. Lah kan enggak apa-apa. Kan enggak apa-apa. Di antara dalil yang dipakai enggak apa-apa itu adalah di sini sudah atau belum saya lupa ya. Ketika ada seorang sahabat Nabi itu terlambat datang jamaah di masjid bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi bersabda kemudian, siapa yang mau sedekah kepada orang ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Nah, akhirnya Abu Bakar sholat lagi itu. Abu Bakar sholat lagi. Status sholatnya Abu Bakar yang kedua itu sholat sunnah statusnya. Walaupun niatnya isya, tapi statusnya hukumnya sunnah mutlak. Jadi niat sholat isya juga, cuman statusnya sholat sunnah mutlak gitu. Jadi jangan niat sholat fardu isya. Niatnya sholat isya gitu aja, tapi nggak pakai fardu gitu. Ya, kenapa? Karena statusnya sholat sunnah mutlak gitu. Nah, terus yang kedua hadis Sahih Muslim ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an selesai berjamaah dengan Nabi, beliau menjadi imam kembali bagi satu kaum salat Isya. Itu kan mengulang salat itu kan salat sunnah yang kedua itu. Berarti boleh, tidak apa-apa. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan makruh ya. Wallahu a'lam bishawab.